superficial dari seorang yang lucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri saja tidak tertawa dengan lucuan saya. Mungkin kalian berpikir bahwa menjadi seorang badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Kalian berpikir bahwa menjadi badut tinggal bertingkah kocak dan orang lain akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan bukti. Tidak mudah membuat orang lain tertawa. Apalagi di saat diri kita sendiri sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kita dipidanakan, dianggap menghina, bahkan mencemarkan nama baik. Kalian tahu, kawan baik saya seorang pelawak, tapi dia dipenjara karena membawakan sebuah lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, ia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, hal itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong datang, marah, berteriak-teriak, menghujat dia. Bahkan ada yang sampai ingin membunuhnya. Berani-beraninya kamu menghina. Dasar orang kafir. Turun kamu. Azan subuh jam 10 pagi. Begitu kata orang-orang kampung berteriak marah. Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 pagi di masjid, tapi saya lihat tidak ada satupun dari kalian yang datang. Kok ketika saya azan subuh jam 10 pagi, kalian malah pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang tidak taat? Siapa yang kafir? Siapa yang aneh? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sepertinya orang zaman sekarang ini lebih suka bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Kalau orang zaman sekarang bilang seperti aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran sekarang menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali menjadi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Bapak saya juga dulu seorang badut. Karena bapak saya badut, jadi sekarang pun saya menjadi badut. Kan lagi ngetren tuh, anak meneruskan pekerjaan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi wali kota. Bahkan ada juga yang jadi gubernur. Sudah jangan tuh, nanti saya mau ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya juga lumayan. Bapak saya dulu sering diundang ke acara-acara karena orang-orang butuh hiburan. Dulu badut dan pelawak juga dianggap lucu. Tapi kalau sekarang, pelawak saja kalah lucunya kok sama politikus.
nyangka kamu akan datang. Sini duduk. Ya. Mau minum apa? Atau mau makan? Sebentar. Hah? Gimana? Kamu gak lapar? Kamu gak haus? Syukurlah. Kebetulan saya gak punya apa-apa. Tapi kalau kamu lapar, bisa pesen GoFood kok. Kamu yang bayar ya. Aku mana ada duit. Tahu gak? Yang datang pacar saya. Loh, jangan terus mengajak begitu. Badut kayak saya ini juga bisa falling in love dan punya pacar. Cantik gak pacar saya? Oh ya cantik. Namanya Raisa. Lengkapnya Raisa Bayal. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih tampan? Lebih kaya? Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap mencintaimu. Sumpah I love you, I miss you, I need you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Boleh katanya. Aduh. Raisa. Ternyata cuma hayal saya saja. Saya gak punya pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan, sudah jadi badut jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar saya saja. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren kan? Ini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetap seorang badut. Saya sama sekali tidak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Tapi semua orang yang datang tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini dan menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang
malah makin tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa terhibur dengan penampilan saya, dengan tingkah laku saya yang tolol, yang konyol, yang bodoh. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol dan sebodoh saat itu. Lalu, pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat saya, bahkan dia memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Memang benar. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas ataupun pintar. Yang penting disukai oleh banyak orang. Demokrasi membuat para pemimpin menjadi Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas ataupun pintar. Yang penting kita disukai oleh banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Walaupun kamu salah ataupun kamu benar, tidak apa-apa, asalkan kamu bisa membuat mereka menjadi bahagia, menjadi senang. Katanya orang seperti saya ini yang dicari oleh partai, yang dibutuhkan oleh partai. Begitu. Saya kemudian didandani seperti ini. Saya bahkan didaftarkan untuk ikut pilkada. Padahal saya sendiri nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkab. Tapi kata orang-orang, pilkab nggak boleh coba-coba buat anak. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ke pilkada. Saya heran dan saya nggak tahu mengapa mereka memilih saya dan mengajak saya untuk ikut pilkada. Padahal ijazah saja saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaranmu bisa kita palsukan. Dan kalian tahu betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya bukan karena saya pintar, bukan karena saya cerdas, tapi karena mereka merasa terhibur dengan tingkah laku saya. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah membuat orang tertawa, tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, malah berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah saya bilang, mengapa saya ini menjadi orang sial. Betapa sialnya hidup saya dulu. Menjadi badut malah tidak lucu. Menjadi pemimpin
malah membuat orang lain tertawa terbahak-bahak. Menjadi pemimpin yang bisa mereka atur. Seperti itulah saya.